Mengamati sektor manufaktur Iya, begitu ya Bu Henry, ini juga iya, terdapat narasi-narasi dari potensi ancaman deindustrialisasi dini. Kalau Anda melihatnya seperti apa sih? Sokongan apa yang kiranya perlu diberikan dari pemerintah kepada sektor manufaktur ini agar memang tidak terjadi deindustrialisasi dini? ya. Jadi gini, deindustrialisasi dini itu bukan terjadi sekarang. Sudah dimulai sejak 2007, bahkan 2005 awal. Jadi sudah sekian tahun. Dan kita lalai, pemerintah tidak memiliki strategi untuk menahan jangan sampai ada deindustrialisasi yang terlalu cepat ini. Bayangkan kita tahun 2000-an awal, itu kita masih memiliki share industri manufaktur terhadap kue ekonomi, terhadap PDB, itu masih di atas 30%, 32%. Terus menurun, dan sekarang ini tinggal 19% ya pada kuartal 1 2024. Jadi, dininya deindustrialisasi itu sudah terjadi sejak awal 2000-an, Mas. Ini yang sangat menyedihkan karena hanya industri manufaktur sebenarnya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang terbanyak. Ya, karena industri turunannya akan sangat banyak. Kemudian juga yang kedua, industri ini yang akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat ini dengan lebih tinggi. Nah, sayangnya kita tidak demikian. Tadi dari data yang ditunjukkan dari 30,2% turun terus menjadi 19%, deindustrialisasi ini yang harus segera di-stop. Nah, sekarang ini kan deindustrialisasi itu baru ditahan dengan industri tambang dan turunannya dengan smelter, dengan hilirisasi di sektor tambang. Yang kita perlukan adalah tadi percepatan industrialisasi dengan kebijakan yang komprehensif sehingga kembali lagi ini naik dari 19, 20, 21 dan seterusnya. Karena waktu kita untuk menjadi negara maju, kalau negara maju itu 2035 berarti tinggal 10 tahun. Kalau itu adalah 2045 tinggal 20 tahun. Bayangkan 10 tahun lebih kita dari 2000 awal sampai sekarang ini 20 tahun ya. Itu kita justru menurun. Nah, jadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kita tidak bisa memotret hanya sekedar kondisi kuartal 1 2024 yang kita senang karena ada pertumbuhan ekonomi yang positif dan share dari industri manufaktur ini yang meningkat. Tetapi kalau kita harus menganalisa time series perjalanan kita, perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dekade ke dekade, dari tadinya 7 sampai 8%, 6,6 sampai 7%, 5 sampai 6%, kemudian sekarang itu bahkan hanya mendekati 5%. Itu karena tidak ada dukungan dari industri manufaktur. Jadi ini kerugian kita. Dan kalau tadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Semuanya. Market nomor satu. Market diatur dengan apa? Tentu saja dengan kebijakan perdagangan, kebijakan fiskal. Kalau misalnya sekarang pemerintah Indonesia ya mencoba untuk melakukan kebijakan import substitution strategy. Mungkin kita udah bicara 20 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang juga tidak mudah karena kita sudah melakukan FTA dengan banyak negara. Tapi itu tetap bisa kita lakukan. Atas dasar national interest itu bisa kita lakukan. Bayangkan kalau kemudian ada industri-industri, mulai industri-industri kecil di daerah-daerah yang mereka menyediakan tepung tapioka, menyediakan tepung kelapa, menyediakan tepung rumput laut. Ini adalah awal untuk kita menggerakkan seluruh wilayah Indonesia ini melakukan industrialisasi berdasarkan kepada lokal komoditas yang mereka miliki. Tetapi pemerintah harus mendukung dengan kebijakan yang tepat. Jangan sampai sedang mendorong industrialisasi, tiba-tiba kebijakan perdagangannya mendatangkan impor dengan besar-besaran. Membuka impor tanpa menanyakan kira-kira produksinya berapa sih, gitu Mas. Nah, yang lain yang bisa dilakukan juga banyak. Investasi kita juga sangat banyak. Tetapi informasi tentang investasi tadi itu ada di mana, membutuhkan apa, yang kemudian akan menjadi peluang investasi bagi para pengusaha di Indonesia. Misalnya, ini kan banyak sekali investasi domestik maupun asing yang masuk ke Indonesia selain tambang itu adalah makanan minuman. Tapi tidak diberitahu.
tolong produksi ini karena besok akan ada industri ini yang membutuhkan seperti ini. Karena tidak ada, akhirnya tidak bisa disalahkan kalau mereka akan dipenuhi dengan impor. Nah, jadi banyak yang harus dilakukan, tapi yang pertama adalah harus ada affirmative policy. Harus ada keberpihakan bahwa bagi Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta ini tidak bisa tanpa ada industri. Ya, jadi harus ada affirmative policy. Affirmative policy itu diturunkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk comprehensive policy. Ya didukung fiskalnya, ya juga perdagangannya, ya industrinya, ya tenaga kerjanya, yang macam-macam. Tergantung industri itu apa yang mau dikembangkan dan dia membutuhkan apa. Gitu. Oke, baik. Apabila Anda katakan sebetulnya sejak 2007 atau tahun 2007 sudah ada deindustrialisasi dini, apakah kalau memang game changernya adalah kebijakan pemerintah, sebetulnya pemerintah lalai, Bu Henry, sampai hari ini yang mana sudah mulai terjadi deindustrialisasi dini? Betul, Mas. Kalau saya yang menyimpulkan iya, karena saya sudah jadi analis sejak tahun 90. Ya, jadi kita sudah mengingatkan itu sejak tahun 2005 bahwa kita ada ancaman deindustrialisasi dini. Tetapi kan pada saat itu disampaikan bahwa beberapa teman ya gitu mengatakan dari pemerintah mengatakan nggak masalah Bu, kan diisi dengan industri-industri lain, industri jasa. Ya industri jasa apa? Kalau pendidikannya itu SMP ke bawah. Kalau itu adalah pendidikannya sebagian besar masyarakat itu pendidikan tinggi, maka industri jasa atau industri kreatif yang ditampilkan kan value added-nya tinggi. Tapi kita kan bukan begitu. Jadi kita harus membangun industri yang cocok dengan karakteristik masyarakat yang hingga saat ini 54%-nya itu masih SMP ke bawah. Nah, jadi tidak salah semestinya kalau kita segera membangun industri di daerah-daerah. Jadi import substitution strategy yang mungkin sekarang tidak populer ya dan kemudian diguyur oleh pemerintah. Selama 10 tahun pemerintah Pak Jokowi ini berapa membuat FTA, Free Trade Agreement, bahkan Comprehensive Economic Agreement, artinya menyeluruh. Kerjasamanya itu ya pendidikannya, ya perdagangannya, ya industrinya, ya semuanya. Tanpa kita tahu sebenarnya industri mana yang kita kompetitif dan mana yang belum. Sehingga sebenarnya kalau kita teropong gitu ya, Indonesia itu salah satu negara yang tidak punya pola di dalam industrialisasi. Ya, jadi sekarang ini sektor jasa meningkat, tapi bukan jasa dengan value added tinggi. Kalau kita lihat bagaimana pola dari China, dia mulai dengan pertanian. Pertanian yang itu dari tengah ya, dari gunung ya. Terus kemudian ditambah teknologi, terus berkembang. Setelah itu baru industri berkembang dengan teknologi juga. Sehingga sekarang pertaniannya juga sangat kompetitif, industri manufakturnya tidak kalah kompetitifnya. Nah jadi kita ini nggak punya pola. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Korea, Korea itu membangun industri manufakturnya dulu itu dengan berpartner dengan Jerman. Ya, mereka membuat mesin-mesin ya untuk mendukung industrinya. Mereka menggerakkan UKM untuk bermitra dengan usaha besar. Baik. Jadi linkage-nya itu sangat kuat gitu. Nah, jadi di kita itu tidak ada, Mas. Oke.